Komunikasi, sesuatu yang kita lakuin setiap hari kan? Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikirin betapa dahsyatnya kekuatan di baliknya? Ini bukan cuma soal ngobrol loh, komunikasi itu semacam arsitektur tak kasat mata yang membangun peradaban, memulai sebuah gerakan, dan bahkan membentuk jati diri kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bongkar arsitektur sosial ini, mulai dari obrolan empat mata sampai ke jaringan yang mendunia. Pasti pernah dong, ya kan? Satu obrolan aja bisa langsung mengubah cara kita mandang dunia. Nah, kekuatan buat ngubah inilah titik awal kita. Kekuatan yang tersembunyi di setiap interaksi, dan kita akan mulai dari yang paling dasar. Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu ya. Sebelum kita ngomongin soal grup besar atau media sosial, semuanya itu berawal dari sini, komunikasi antar pribadi. Inilah fondasi, blok bangunan paling dasar dari semua interaksi sosial. Kelihatannya simpel banget kan? Ada ide, dikirim, diterima, beres, eits, tapi coba lihat langkah 3, gangguan. Nah, disinilah letak masalahnya. Di tengah-tengah proses yang kelihatannya lurus-lurus aja ini, ada potensi besar buat terjadinya kekacauan dan salah paham. Dan hambatan ini, wah ada di mana-mana. Coba deh bayangin, secara psikologis, kalau Anda lagi marah, pesan yang sama bisa kedengeran beda banget kan? Terus secara sosial, kita ini cenderung lebih dengerin orang dari grup kita. Belum lagi hambatan budaya, di mana norma bisa beda-beda, dan secara struktural, mungkin seorang staf jadi ragu buat ngasih ide ke bosnya. Semua ini bisa mengubah makna pesan 180 derajat. Nah, jadi intinya sebetulnya begini. Komunikasi interpersonal yang efektif itu jauh lebih dari sekedar tukeran informasi. Ini adalah alat utama kita untuk membangun kepercayaan, nunjukin empati, dan yang paling penting, mengelola konflik sebelum meledak. Bisa dibilang inilah lem perekat masyarakat kita. Oke, sekarang kita naik level yuk. Apa yang terjadi waktu 2 orang jadi 3, 10, atau bahkan 100? Nah, komunikasi dalam kelompok itu permainannya beda lagi, dengan aturan yang juga beda. Ini konsep yang penting banget. Waktu kita masuk ke sebuah kelompok, entah itu tim kerja, komunitas hobi, atau geng temen, sebagian dari identitas aku kita pelan-pelan bergeser jadi identitas kita. Dan pergeseran inilah yang secara fundamental mengubah cara kita berkomunikasi. Kutipan ini benar-benar ngegambarin pergeseran itu dengan pas banget. Fokusnya bukan lagi soal menurut saya, tapi apa yang terbaik untuk kita. Bahasa kita berubah, begitu juga cara pandang kita. Anda pernah ngerasain momen ini kan? Begitu masuk ke dalam grup, komunikasinya jadi jauh lebih kompleks. Pasti ada satu orang yang jadi pemimpin. Ada juga yang mungkin lebih banyak diam. Ide-ide itu dibentuk bukan cuma oleh logika, tapi juga oleh siapa yang paling berpengaruh di grup itu. Dan pada akhirnya, kelompok harus bisa ngambil keputusan bareng, yang mana itu proses komunikasinya rumit banget. Dari individu ke kelompok, dan sekarang, boom, kita lompat ke skala masyarakat. Di level ini, permainannya dikendalikan oleh megafon raksasa, media. Dan cara kerja megafon ini udah berubah drastis banget. Coba deh, kita lihat perbedaannya yang fundamental ini. Di kiri, itu model lama, satu suara ngomong ke banyak orang. Tapi di kanan, ini realita kita sekarang. Semua orang bisa ngomong ke semua orang. Di era media sosial, kita bukan lagi cuma penonton. Kita semua adalah penyiar. Dan perubahan ini mengubah segalanya. Tapi kekuatan baru ini datang dengan tanggung jawab yang gede banget. Era digital ini membawa tantangan-tantangan baru yang serius. Gimana caranya kita bedain mana fakta, mana hoax? Gimana kita berkomunikasi secara etis waktu udah nggak ada lagi penjaga gerbang profesional? Literasi media sekarang ini jadi skill bertahan hidup yang krusial banget. Oke, sejauh ini kita udah bahas gimana cara kita berkomunikasi. Sekarang kita geser fokusnya ke kenapa. Gimana caranya kita bisa menggunakan komunikasi secara strategis sebagai alat untuk membangun masyarakat yang lebih baik? Ini bukan sekedar nyebarin info ya. Komunikasi untuk pembangunan itu soal menggunakan dialog, media, dan platform komunitas untuk memberdayakan masyarakat, mendorong perilaku sehat, dan memfasilitasi perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan. Nah, di sini kita lihat ada 2 mazhab yang beda banget. Di satu sisi, ada model top-down. Para ahli yang ngasih tahu masyarakat harus ngapain. Tapi pendekatan yang jauh lebih kuat adalah model partisipatoris. Ini bukan soal ngasih tahu, tapi soal berdialog. Ini soal bekerja bareng komunitas untuk ngebangun solusi dari bawah ke atas. Dan inilah inti dari pemberdayaan itu sendiri. Gini loh, ngasih orang kesempatan ngomong aja tuh nggak cukup.
Komunikasi partisipatoris yang sejati itu artinya ngasih mereka kursi di meja perundingan, di mana mereka bisa secara aktif ikut ngebentuk masa depan mereka sendiri. Oke, setelah kita jalan-jalan lihat gambaran besarnya, sekarang kita tarik lagi semuanya kembali ke Anda. Di dunia yang super terhubung dan kompleks ini, peran Anda sebagai seorang komunikator itu jadi jauh lebih penting dari sebelumnya. Zaman sekarang, jadi komunikator yang efektif itu bukan cuma soal jago ngomong loh. Kita butuh seperangkat skill yang lebih dalam. Kita perlu mikirin dampak dari kata-kata kita, membuat pilihan yang etis, bertindak dengan integritas, dan yang paling penting, jangan pernah berhenti belajar. Pada akhirnya, inilah tujuan utama dari semua ini. Bukan soal menang debat, atau jadi yang paling kencang suaranya. Tujuan sejati dari komunikasi sosial adalah untuk menjembatani perbedaan, mencari titik temu, dan membangun pemahaman bersama yang memungkinkan kita untuk bisa hidup dan bekerja sama. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Setiap tweet, setiap obrolan, setiap komen yang Anda tinggalin, itu semua kayak ngebangun sesuatu. Pertanyaannya, dunia seperti apa yang lagi Anda bangun?